Bab 319, Windbreaker. Setelah Si Feng menerima Quest Crusade 1 bintang 1, dia membawa semua orang ke Twilight Temple. Kuil Twilight adalah pusat utama untuk kelas penyembuh. Di sini, clerics, oracles, dan druid dapat melakukan tugas yang menghargai keterampilan tingkat tinggi terkait dengan kelas mereka. Ketua pemimpin, apa yang kita lakukan di sini? Aqua Rose bertanya, bingung. Kami sedang mencari bantuan. Si Feng tersenyum tipis, tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Setelah memasuki aula utama kuil Twilight, mereka melihat pengawal elit level 180 berkerumun di kuil. Aula ini juga berisi patung Dewi Twilight, di bawahnya berdiri seorang pendeta tingkat 200 berpakaian merah. Oracle maju ke Priest setelah mencapai tier 2. Untuk Si Feng dan yang lainnya, level 200 Priest adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Namun, pada saat ini, pendeta yang berpakaian merah ini berinisiatif untuk berjalan ke Si Feng dan menyambutnya. Salam, Lord Viscount, kata pastor, menguap. Salam, Priest Lord Priest. Aku ingin membeli air kehidupan. Apakah kamu memiliki beberapa di sini? Si Feng bertanya dengan lembut. Air kehidupan adalah mata air yang diambil dari mata air kehidupan abadi. Itu adalah obat suci dalam domain dewa yang bisa menyembuhkan luka apapun dalam sekejap. Itu bahkan bisa meregenerasi anggota tubuh yang hilang, sehingga The Water of Life sangat berharga. Bagi NPC, Water of Life sangat penting. Kuil Twilight menyembah Dewi Twilight. Sementara itu, air mancur kehidupan kekal adalah peninggalan ilahi yang telah dianugerahkan Dewi Twilight pada kuil Twilight. Karena itu, di seluruh domain dewa, hanya kuil Twilight yang bisa mendapatkan air kehidupan. Lord Viscount, air kehidupan sangat berharga. Ini adalah hadiah dari Dewi Twilight untuk kita manusia, dan setiap tetes adalah harta. Itu bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh Priest seperti aku kepada orang lain dengan santai. Jadi aku memohon pengampunan Lord Viscount, kata Priest, tampak sedikit marah. Namun, Viscount adalah orang yang statusnya relatif tinggi di kota Sungai Putih. Bahkan jika permintaan Si Feng membuat marah pastor masih harus bertahan dan menahannya. Jika ada pemain lain yang berdiri di tempat Si Feng sekarang, Priest mungkin sudah membuang mereka keluar dari kuil. Tentu, Si Feng tahu ini. Meskipun dia menduga bahwa identitasnya sebagai Viscount tidak akan memberinya air kehidupan, penolakan pastor yang tak tergoyahkan masih sedikit mengejutkannya. Si Feng kemudian mengaktifkan stigmata emas dan memandang Priest itu, bertanya, apakah ini tidak akan terjadi? Tiba-tiba, bintang emas yang berkelap-kelip muncul di murid gelap Si Feng. Tubuhnya mulai memancarkan aura yang menakutkan. Di hadapan aura ini, sang Priest bahkan merasa jiwanya bergetar. Kamu adalah Priest, itu adalah manajer kuil Twilight ini, jadi wajar saja kalau dia akan memiliki pengetahuan luas tentang domain dewa. Stigmata adalah simbol supremasi kuil dewa perang, dan mereka dikategorikan ke dalam 3 warna berbeda, perak, emas, dan ungu. Seseorang yang mampu mengendalikan Golden Stigmata jelas merupakan karakter inti dari kuil Dewa Perang. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Tanya Si Feng lagi. Sebenarnya, dia tidak percaya diri dalam memperoleh air kehidupan. Jika pemain ingin membeli air kehidupan dari Twilight Temple, prasyarat adalah status yang cukup di antara manusia. Seperti apa statusnya, bahkan Si Feng tidak yakin. Namun, karakter seperti Weisman, pengontrol kota, pasti dapat membeli beberapa. Si Feng bukan penguasa kota,
Jadi jika dia ingin membeli air kehidupan, dia hanya bisa mencoba identitasnya yang lain. Jika tidak mungkin mendapatkan apapun, ia harus mencari bantuan lain untuk membantunya dalam pencarian perang salib. Setelah dia mendapatkan status yang cukup di masa depan, dia akan kembali dan membeli air kehidupan. Setelah beberapa kesulitan, pendeta akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Lord Viscount, dengan status terhormatmu, kamu dapat membeli 1 tetes." "Oke, aku akan menerimanya," jawab si Feng, sedikit bersemangat. Namun, kegembiraannya membingungkan para anggota Zero Wing di belakangnya. Bukankah itu hanya setetes air kehidupan? Namun, itu sebenarnya menyebabkan pemimpin kelompok mereka yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi bersemangat. Mungkinkah Water of Life ini menjadi item epik? Itu akan menjadi 300 emas, Lord Viscount. Pastor dengan hati-hati mengeluarkan botol kristal kecil dari sakunya. Di dalam botol ini, ada tetesan cairan biru tua. Aquaros segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar harga yang dibutuhkan dari 300 emas. Yang lain juga terpana. Namun, si Feng tidak terkejut dengan harga ini. Sebagai gantinya, dia menyerahkan 300 emas kepada Pries tanpa ragu-ragu. Tindakannya bahkan tampak sedikit tidak sabar. Aquaros terdiam ketika dia mendengar harga setetes air kehidupan. Tidak ada satupun guild dalam domain God yang mungkin mampu membayar jumlah seperti itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat si Feng menyerahkan 300 emas kepada Pries, kekafirannya luar biasa. Meskipun Aquaros sudah lama tahu bahwa si Feng kaya, dia tidak pernah berpikir kekayaannya sebesar ini. Tidak heran pemimpin persekutuan mengatakan bahwa 30 emas itu murah sebelum Snow Goose akhirnya mengerti kata-kata si Feng kembali di Adventurers Association. Memang, dibandingkan dengan 300 emas, deposit 30 emas untuk Quest Crusade Quest tidak ada artinya. Dengan 300 emas, seseorang dapat sepenuhnya mempersenjatai tim elit 100 orang dengan peralatan misterius besi. Pada akhirnya, seberapa dalam tersembunyi orang ini? Seberapa banyak yang aku tidak tahu tentang Zero Wing? Aquaros mengalihkan pandangannya ke si Feng, perasaan yang rumit memiliki hatinya. Jika Lone Tyrant dari Darkstar tahu tentang ini, dia pasti akan menyesal membuat musuh dari Zero Wing. Perang antar perserikatan utamanya adalah kompetisi dalam kekuatan finansial. Sementara itu, dengan memamerkan kekuatan keuangannya sendiri, Darkstar hanya memamerkan sedikit keterampilannya di depan seorang ahli. Namun, apa yang tidak diketahui Aquaros adalah bahwa Darkstar bisa menyebabkan si Feng beberapa masalah signifikan seandainya mereka benar-benar memusnahkan tim inti Zero Wing. Setelah semua, Blackie memegang staf peringkat epik. Yang lain juga memiliki item Dark Gold yang sangat baik. Jika Darkstar berhasil mendapatkan barang-barang ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Setelah si Feng memperoleh air kehidupan, ia bergegas ke sebuah rumah sederhana dan tampak sederhana yang terletak di daerah kumuh kota Sungai Putih. Di rumah ini tinggal seorang pria paruh baya dengan hanya 1 tangan. Awalnya, pria ini adalah master pedang tier 2 yang kuat. Namun, selama perang iblis besar, dia kehilangan salah satu lengannya, dan kemudian, kekuatannya memburuk, kembali menjadi warga negara biasa. Pria ini adalah Kite. Bahkan sebelum dia kehilangan lengannya, Kite belum terlalu terkenal di kerajaan Star Moon. Lagi pula, dia hanyalah pendekar tingkat 2, sesuatu yang umum. Alasan si Feng datang untuk layang terutama karena potensinya. 5 tahun setelah God's Domain resmi diluncurkan,
Kite memiliki nama lain. Pemecah angin. Tak seorang pun akan mengira bahwa seorang lelaki bersenjata satu yang tinggal di perkampungan kumuh kota White River akan, setelah menjadi penjaga pribadi seorang pemain, suatu hari nanti akan tumbuh menjadi Saint pedang berjudul Tier 5. Masalah yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa pemilik Windbreaker ini sebenarnya hanya pemain independen dengan teknik di bawah standar. Dan pemain ini hanyalah pemain lifestyle. Namun, karena kehadiran Saint Tier 5 Titlet Sword Saint ini, pemain independen yang tidak signifikan ini benar-benar menjadi eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi dengan santai. Hal yang sama berlaku untuk persekutuan kelas 1 saat itu. Banyak guild dan super guild kelas 1 juga menawarkan harga astronomi untuk merekrut pemain independen ini. Selain itu, harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi daripada yang biasanya mereka tawarkan ketika merekrut ahli tingkat 5. Alasannya, NPC berbeda dari pemain. NPC dengan peringkat yang sama jauh lebih kuat daripada pemain. Belum lagi pedang Saint Tier 5 yang menerima gelar. Kekuatan layang-layang jauh melampaui pedang-pedang Tier 5 biasa lainnya. Jika peringkat menurut tingkatan, judul Sword Saint dapat dianggap sebagai kelas Tier 5.5, dan hanya pemain peringkat Dewa Tier 6 yang mungkin bisa menekan Windbreaker ini. Yang Mulia Lord Viscount, bagaimana aku bisa melayani kamu? Kite bertanya dengan nada yang tidak budak atau sombong ketika dia melihat si Feng memasuki rumahnya, meskipun dia telah menjadi cacat dengan status rendah. Sikapnya benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan Priest di Twilight Temple. Bab 320, Penjaga Pribadi. Penerjemah, Hell City Editor, Hell City dan Underworld. Ketika si Feng melihat keadaan Kite yang menyedihkan, si Feng bertanya-tanya seberapa besar tekad yang dimiliki pemain independen, Drung Xiao. Ketika dia memutuskan untuk merekrut Kite sebagai penjaga pribadinya dan berinvestasi dalam memperkuat si pendekar pedang. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa Drung Xiao jelas memiliki pandangan ke depan yang mengesankan. Saat memilih penjaga pribadi, pemain mengandalkan dua hal, pandangan ke depan dan keberuntungan. Jika seorang pemain membuat pilihan yang salah, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tumpul dan tidak sabar. Sebelum menempatkan NPC di bawah perintah mereka, pemain sama sekali tidak memiliki akses ke data NPC tersebut. Mereka tidak akan memiliki akses bahkan jika mereka menerima NPC sebagai penjaga biasa. Dalam kasus Ana, si Feng hanya bisa melihat datanya karena dia adalah asisten yang disediakan karena Epic Quest. Ana sepenuhnya milik si Feng, jadi dia masuk dalam kategori penjaga pribadi. Setelah menjadi Viscount, pemain diberi 2 slot untuk penjaga pribadi dan 48 slot untuk penjaga normal. Slot ini sangat berharga, karena setelah menandatangani kontrak dengan NPC, pemain diharuskan membayar biaya yang cukup besar seandainya mereka ingin membatalkan kontrak. Jika itu hanya membatalkan kontrak untuk penjaga normal, sebagian besar pemain dapat membayar biaya. Bagaimanapun, penjaga normal tidak mampu tumbuh. Saat kekuatan pemain tumbuh, cepat atau lambat, mereka harus mengganti penjaga normal ini. Namun, penjaga pribadi adalah cerita yang berbeda. Penjaga pribadi bisa tumbuh dengan pemain. Bahkan jika itu adalah si Feng, dia tidak akan berani membubarkan kontrak penjaga pribadi dengan santai, karena harganya terlalu tinggi. Karenanya, setelah pemain menjadi Viscount, mereka akan sangat berhati-hati ketika memilih penjaga pribadi mereka. Mereka benar-benar tidak akan menyia-nyiakan 2 slot ini. Namun,
membiarkannya kosong juga tidak bijaksana. Bahkan jika seseorang menerima penjaga pribadi dengan potensi yang sedikit lebih rendah, penjaga pribadi ini bisa sangat membantu ketika dikembangkan dengan benar, terutama ketika naik level. Selain itu, semakin cepat mulai mendapatkan penjaga pribadi, semakin kuat mereka nantinya. Juga, pemain tidak bisa begitu saja merekrut NPC yang mereka inginkan. Misalnya, pemain tidak bisa merekrut NPC yang berafiliasi langsung dengan kerajaan atau beberapa kekuatan terkuat dari domain dewa. Dengan kata lain, NPC tidak boleh berafiliasi dengan kekuatan apapun. Selain itu, semakin kuat NPC, semakin sulit bagi pemain untuk menempatkan mereka di bawah perintah mereka. Karenanya, pemikiran seperti merekrut NPC tingkat 200 tingkat 5 harus dijaga agar tetap menjadi impian seseorang. Di masa lalu, keputusan Drung Xiao untuk menerima dia sebagai pengawal pribadinya bergantung pada pandangan jauh ke depan dan keberuntungan. Itu bukan prestasi yang orang normal bisa ulangi. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun, Si Feng telah memutuskan bahwa dia perlu mendapatkan NPC bernama Kite, tidak peduli apa. Tuan Kite, aku baru saja menjadi Viscount dari kota White River, dan saat ini, aku mencoba merekrut penjaga untuk diri aku sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu akan tertarik? Tanya Si Feng. Kite tampak sedikit bersemangat ketika mendengar tawaran Si Feng. Namun, ketika dia melihat ruang kosong di mana lengan kanannya dulu, dia menghela nafas dan berkata, "Tuanku, kamu juga bisa melihat sendiri. Aku hanyalah seorang yang cacat, jadi aku tidak memiliki cara untuk menjadi salah satu penjaga junjungan aku." Petik 2. Aku menyadari kekhawatiran Tuan Kite. Aku telah mendengar bahwa Tuan Kite menjadi Master Pedang Tier 2 pada usia dini. Selama Perang Demon Besar, kamu bahkan telah berhasil melukai iblis Tier 3 sangat fatal, meskipun dengan mengorbankan lengan dominan kamu. Hari ini, aku datang untuk merekrut kamu sebagai penjaga aku, jadi tentu saja, aku telah siap. Apakah kamu tahu apa ini? Si Feng tersenyum ketika ia mengambil botol kristal kecil. Di dalam botol kristal, ada tetesan cairan biru tua. Hanya dengan melihat melalui luar kristal botol, seseorang sudah bisa merasakan energi kehidupan tanpa batas yang berasal dari tetesan ini. Air kehidupan. Kite segera mengenali cairan ini, sedikit emosi muncul di wajahnya yang dingin. Bagaimanapun, cairan ini adalah sesuatu yang ia rindukan selama ini. Sekarang setelah di depannya, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Betul, selama Tuan Kite setuju untuk menjadi pengawal pribadi aku, air kehidupan dalam botol ini adalah milik kamu. Si Feng tersenyum. Yang mulia Lord Viscount, apakah kamu benar-benar mau menggunakan air kehidupan yang berharga ini pada seorang guru pedang seperti aku? Kite bertanya dengan hati-hati. Pada kenyataannya, tawaran Si Feng sangat menyentuh. Tuanku, kamu harus tahu bahwa, dengan tetesan ini saja, bahkan prajurit Tier 3 akan setuju untuk menjadi penjaga pribadi kamu. Aquaros sangat terkejut ketika dia mendengar deklarasi Kite. Dia tidak pernah menyadari bahwa air kehidupan begitu berharga. Tetesan tunggal sebenarnya dapat meyakinkan NPC tingkat 3 untuk berfungsi sebagai penjaga pribadi pemain. Itu adalah kelas Tier 3. Pemain bahkan dihormati di kelas Tier 2, apalagi kelas Tier 3. Jika guild mereka bisa memiliki Tier 3 NPC sebagai penjaga, mereka bisa dengan mudah memusnahkan siapa saja yang memprovokasi mereka. Sayangnya, pemikiran Aquaros terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Meskipun Water of Life bisa cukup merekrut prajurit tier 3, si Feng terlalu lemah sekarang. Dia tidak akan bisa merekrut NPC tier 3, bahkan jika dia mau. Tentu saja, aku sudah tahu itu, Tuan Kite. Namun, aku lebih menghargai potensi kamu. Berdasarkan pada tekad dan kemauan keras kamu serta fakta bahwa kamu belum jatuh menjadi Demonkin, aku percaya bahwa suatu hari kamu termasuk prajurit terkuat di benua ini, si Feng menegaskan. Kata-kata si Feng bukan tanpa pembenaran. Seseorang seharusnya tidak pernah memprovokasi iblis. Si Feng hanya bertemu dengan hantu demon besar tingkat 4, dan sebagai hasilnya, dia menanggung kutukannya. Jika Sarlin, pejabat ilahi tingkat 3, tidak menghilangkan kutukan untuknya, dia tidak akan punya pilihan selain menghapus dan memulai kembali akun baru. Sementara itu, Kite telah bertarung dengan iblis tier 3 yang asli, jadi bagaimana dia bisa menghindari menerima kutukannya? Kekuatan iblis adalah kekuatan paling jahat yang bisa merusak roh manusia. Namun, setelah menderita kutukan iblis selama bertahun-tahun, meskipun Kite telah kehilangan kekuatannya, ia terus hidup secara normal, dia belum berubah menjadi Demonkin. Jika Kite tidak memiliki kehendak yang kuat dan pantang menyerah, kekuatan iblis akan melahapnya sejak lama. Tuan Kite, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi penjaga aku? Si Feng bertanya dengan serius. Karena Lord Viscount bersedia menerima orang cacat seperti diriku, bagaimana mungkin aku bisa menolak niat baik tuanku? Mulai hari ini dan seterusnya, tuanku akan menjadi satu-satunya tuanku. Aku bersumpah. Kite berlutut di depan si Feng, menerima air kehidupan dengan hormat. Sistem, apakah kamu ingin menetapkan Kite sebagai penjaga pribadi kamu? Si Feng mengklik setuju. Setelah itu, data Kite muncul di antar muka mengelola NPC si Feng. Layang-layang, pengawal pribadi Ye Feng. Jenis ke-4 meter 1 N, laki-laki. Umur, 39. Loyalitas, 90. Pesona, 60. Fisik, 40. Kebijaksanaan, 81. Potensi pertumbuhan, 26. Kelas, pendekar tingkat 1. Level, 30. HP, 8000 per 8000. Kekuatan serang, 600 sampai 720. Pertahanan, 3100. Atribut, kekuatan 125, agility 130, endurance 200, intelligence 90, vitality 180. Meskipun si Feng telah mempersiapkan dirinya secara mental, ketika dia melihat data Kite, hatinya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Mengesampingkan atribut Kite lainnya, potensi pertumbuhannya hanya pada 26 poin. Jumlah ini benar-benar menjengkelkan. Si Feng benar-benar bertanya-tanya bagaimana Drung Xiao berhasil bertahan dan mengembangkan Kite di masa lalu. Penjaga pribadi yang memiliki peringkat umum memiliki 0 hingga 30 potensi pertumbuhan. Pada dasarnya, tidak ada yang menginginkan penjaga pribadi semacam itu. Penjaga pribadi peringkat bronze memiliki 31 hingga 50 potensi pertumbuhan. Ini adalah pemain penjaga pribadi dengan peringkat terendah yang biasanya dimiliki. Penjaga pribadi berperingkat Iron memiliki potensi pertumbuhan 51 hingga 70. Bertemu penjaga pribadi dengan pangkat seperti itu jarang terjadi. Biasanya, seseorang membutuhkan pandangan ke depan yang terasah dan harus melakukan pengamatan jangka panjang untuk menemukan penjaga semacam itu. Penjaga pribadi peringkat silver memiliki potensi pertumbuhan 71 hingga 80.
Penjaga pribadi seperti itu sangat jarang. Biasanya, pemain yang berhasil mendapatkan NPC ini akan memperlakukan mereka seperti bayi mereka sendiri. Penjaga pribadi peringkat Gold memiliki 81 hingga 90 potensi pertumbuhan. Orang-orang ini sangat langka seperti bulu burung phoenix. Penjaga pribadi peringkat Dark Gold memiliki 91 hingga 100 potensi pertumbuhan. Jika seorang pemain berhasil merekrut penjaga pribadi seperti itu, asalkan dikembangkan dengan benar, kekuatan pemain tidak lagi penting. Adapun penjaga pribadi peringkat Epic, yang berada di atas peringkat Dark Gold, si Feng belum pernah benar-benar melihat satu sebelumnya. Dia juga tidak tahu seberapa kuat penjaga pribadi berperingkat Epic. Namun, tidak aneh jika penjaga seperti itu melampaui ranah manusia normal, mencapai keilahian. Bab 321, Tentara NPC. Setelah Kite menjadi penjaga pribadi si Feng, dia membuka botol kristal dan minum Water of Life di dalamnya. Ketika Aqua Rose melihat layang-layang minum tetesan air kehidupan, yang harganya 300 emas, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang terluka. Adapun anggota guild lainnya, mereka juga menelan ludah saat melihat 300 emas. Itu sudah cukup untuk mengalahkan tim 20 orang dengan peralatan Secret Silver sepenuhnya. Namun, pemimpin persekutuan mereka menghabiskan 300 emas itu untuk NPC yang tampak biasa-biasa saja dan lumpuh. Mereka tidak bisa menahan rasa iri mereka. Namun, si Feng tidak memperhatikan pikiran orang lain. Di masa lalu, Mabuk Xiao telah menjadi karakter terkenal di seluruh domain dewa karena penjaga pribadinya. Bahkan ketika guild dan super guild kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya telah menawarkan harga astronomi untuk membeli penjaga ini, Drung Xiao menolak untuk menjual. Sementara itu, si Feng hanya menghabiskan 300 gold untuk mendapatkan tier 5 Titlet Sword Saint masa depan ini. Bagaimana ini bukan perdagangan yang bermanfaat? Tak lama setelah Kite meminum air kehidupan, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Cahaya ini berasal dari air kehidupan. Tidak hanya memiliki kekuatan penyembuhan yang menakutkan, tetapi juga bisa menghilangkan semua status abnormal. Beberapa saat kemudian, tubuh Kite mengeluarkan awan gas gelap, dan setelah dihilangkan, kulit asli Kite yang semula pucat berubah merah kemerahan. Lengan kanan yang telah hilang juga mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. 1 menit kemudian, Kite telah pulih sepenuhnya. Ketua pemimpin, dia. Pada saat ini, Aqua Rose tidak berani mempercayai matanya sendiri. Dia sudah lama mengembangkan intuisi yang tajam, sehingga dia bisa segera menemukan perubahan di NPC yang bernama Kite. Meskipun pakaian layang-layang masih aus, aura yang dia keluarkan tidak lagi merasa tertekan, melainkan menyegarkan. Pada saat ini, dia tampak seperti singa terkurung yang telah keluar dari kurungannya, melepaskan raungan yang mengejutkan surga untuk membuat semua orang tahu kembalinya. Ini dia yang sebenarnya. Si Feng tertawa. Di masa lalu, Mabuk Xiao telah melalui rasa sakit yang luar biasa untuk Kite. Dia praktis bangkrut sendiri untuk mendapatkan tetesan air kehidupan. Namun dalam kehidupan ini, si Feng mudah menyelesaikan prestasi Mabuk Xiao. Selain itu, si Feng berhasil menyembuhkan layang-layang saat dia masih level 30. Di masa lalu, Mabuk Xiao hanya berhasil mendapatkan air kehidupan setelah layang-layang melewati level 100. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang sama,
akan ada perbedaan besar dalam kekuatan antara penjaga pribadi yang dipelihara dari level 30 dan penjaga pribadi yang dipelihara dari level 100. Potensi pertumbuhannya sama mengejutkan seperti yang diharapkan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi bergumam dengan senang ketika dia memeriksa data kita lagi. Layang-layang, pengawal pribadi Ye Feng. Jenis ke-4 meter 1N, laki-laki. Umur, 39. Loyalitas, 90. Pesona, 75. Fisik, 95. Kebijaksanaan, 88. Potensi pertumbuhan, 94. Kelas, pendekar tingkat 1. Level, 30. HP, 15.400 per 15.400. Kekuatan serang, 830 sampai 960. Pertahanan, 4,500. Atribut, kekuatan 384, agility 364, endurance 420, intelligence 276, vitality 280. Atribut kita saat ini adalah dunia yang terpisah dari atribut yang dimilikinya sebelum ia meminum air kehidupan. Tampaknya mengambil air kehidupan sebelumnya juga telah mempengaruhi potensi pertumbuhannya. Si Feng dapat mengingat bahwa potensi pertumbuhan layang di masa lalu adalah 92 poin. Sekarang, 2 poin lebih tinggi. Setelah 90 poin, bahkan perbedaan 1 poin dalam potensi pertumbuhan akan membuat perbedaan yang signifikan mengenai atribut, apalagi 2 poin. Poin tambahan ini akan sangat membantu pertumbuhan layang-layang di masa depan. Layang-layang, ambil ini dan gunakan untuk sekarang. Mengeluarkan instruksinya, Si Feng mengambil beberapa potong peralatan misterius besi level 20 dan menyerahkannya ke layang-layang. Meskipun mereka agak tidak cocok untuk pendekar tingkat 30, mereka semua memiliki Si Feng saat ini. Lagi pula, Zero Wing belum memulai penyerbuan dungeon tim level 20. Mereka hanya menggerebek dungeons partai 5 orang level 20. Setelah kita melengkapi item level 20 misterius besi, dia tampil gagah dan luar biasa. Atributnya juga meningkat secara signifikan. HP-nya menembus ambang 18.000, daya serangnya meningkat melewati 1.400 poin, dan pertahanan mencapai 6.000 poin. Pertahanan layang-layang bahkan melampaui bahkan kepala MT Zero Wing, Kola. Kita praktis adalah monster boss sekarang. Ayo pergi. Kami masih harus merekrut lebih banyak orang. Si Feng kemudian membawa semua orang ke aliansi mercenari. Aliansi mercenari adalah tempat terbaik bagi pemain untuk merekrut penjaga normal. NPC dari Mercenary Alliance semuanya terlatih dengan baik, dan mereka jauh lebih dapat diandalkan daripada para pemain NPC yang direkrut secara acak dari jalanan. Penjaga normal berbeda dari penjaga pribadi. Pemain diharuskan membayar untuk layanan mereka, dan harga bervariasi tergantung pada kekuatan NPC. Dengan level Si Feng saat ini, penjaga terkuat yang bisa dia rekrut adalah level 50 tier 1 NPC. Penjaga level 50 yang normal menghabiskan 5 koin perak per hari, dan pembayaran akan jatuh tempo setiap 10 hari. Level 50 tier guard seharga 30 koin perak per hari dengan pembayaran jatuh tempo setiap 10 hari juga. Perbedaan antara penjaga normal dan penjaga tier 1 adalah seperti perbedaan antara monster biasa dan monster elit. Dengan demikian, harga penjaga tier 1 adalah 6 kali lebih tinggi dari penjaga normal. Beberapa penjaga tingkat 1 yang lebih kuat akan lebih mahal biayanya. Setelah tiba di aliansi mercenari,
Si Feng menandatangani kontrak dengan 48 NPC tingkat 1 tingkat 50. Di antara mereka, beberapa adalah kelas jarak dekat, beberapa kelas jarak jauh, dan beberapa adalah tabib. Dari 48 NPC, ada 6 NPC khususnya yang lebih kuat dari yang lain. Mereka adalah penjaga tingkat lanjut tier 1, dan harganya 50 koin perak per hari. Si Feng telah menyewa penjaga ini selama 1 bulan, dan biayanya mencapai 468 emas. Kekuatan keuangan Si Feng benar-benar melampaui semua persekutuan di kota Sungai Putih. Setelah itu, Si Feng memimpin 48 NPC dan berjalan melalui jalan-jalan kelompok penjaga level 1 tampak gagah dan perkasa. Banyak pemain bahkan secara sadar bergerak keluar dari jalan, tidak berani menghalangi jalur pasukan kecil NPC yang kuat ini. Sial, mengapa ada begitu banyak NPC tier 1? Apakah sesuatu terjadi di White River City? Tidak. Lihat, beberapa dari mereka bukan NPC, tetapi pemain. Petik 2. Bukankah mereka anggota Zero Wing? Kemana mereka pergi? Petik 2.
Para pemain dengan cepat menemukan masalahnya. Tentara kecil NPC ini dan anggota Zero Wing sebenarnya bersama. Selain itu, semua NPC ini adalah level 50 tingkat 1 NPC. Dengan pasukan NPC sebesar itu, siapa di White River City yang berani menjadi musuh Zero Wing? Dalam menghadapi begitu banyak NPC tingkat 1 tingkat 50, bahkan pasukan puluhan ribu pemain Darkstar tidak ada artinya. Penindasan level sendirian akan membuat para pemain Darkstar benar-benar tak berdaya. Belum lagi, NPC tingkat 1 ini juga memiliki banyak keterampilan yang kuat dalam gudang senjata mereka. Nol Wing terlalu luar biasa. Aku mendengar bahwa Zero Wing akan merekrut anggota lagi dalam 3 hari. Aku pasti harus mendaftar. Petik 2. Jumlah pemain yang berkumpul di jalan terus meningkat, dan banyak yang mulai merekam adegan megah ini. Pasukan 48 NPC ini lebih mengesankan daripada pasukan ribuan pemain. Kekuatan tempur yang dimiliki oleh pasukan kecil ini tidak lebih lemah dari kekuatan total pertempuran dari kota awal. Meskipun tidak ada yang tahu hubungan apa yang dimiliki pasukan NPC ini dengan Zero Wing, fakta bahwa Zero Wing dapat memobilisasi begitu banyak NPC sudah menakjubkan. Sementara itu, berita tentang masalah ini menyebar dengan cepat, menciptakan sensasi di forum resmi dan meningkatkan ketenaran Zero Wing sekali lagi. Para anggota Darkstar mengenakan ekspresi yang sangat jelek ketika mereka menemukan tentang masalah ini. Sangat takut bahwa Zero Wing akan memimpin kelompok NPC ini untuk menyerang mereka. Banyak anggota Darkstar memilih untuk bersembunyi di kota-kota. Beberapa memilih untuk menghapus emblem guild mereka sementara dan diam-diam menggiling monster. Pada saat yang sama, anggota dominator dunia juga takut dengan berita ini, dan mereka juga bersembunyi, tidak berani menjelajah dan naik level. Bab 322, Perang Salib melawan Kota Creek. Creek Town adalah salah satu kota perbatasan dalam yurisdiksi White River City. Kota itu terletak di padang pasir, dan kota itu begitu sunyi sehingga bahkan burung pun tidak akan datang untuk bertelur. Namun, kota sekecil itu adalah tempat berkumpul yang populer bagi nama merah dan mereka yang berjalan di jalur kegelapan. Tidak seperti kota-kota seperti kota Sungai Putih dikelola dengan ketat. Oleh karena itu, nama merah yang sering membunuh pemain lain untuk peralatan selama tahap awal permainan hanya bisa menemukan tempat terpencil seperti Creek Town untuk menerima pencarian dan naik level. Dekat Creek Town, monster berlevel tinggi berdiam, mulai dari level 15 hingga level 30, yang sangat cocok untuk pemain di tahap permainan ini. Di Creek Town, nama merah memadati jalan-jalan. Sebagian besar pemain ini berada di atas level 15, sementara hanya beberapa yang di bawah level 15. Asosiasi Tangan Darah, Kekuatan Gelap, mengelola kota. Jadi, tentu saja, NPC di sini tidak akan membunuh nama merah ini. Sebaliknya, NPC menyambut nama merah ini. Nama merah juga bisa menerima pencarian yang lebih baik tergantung pada nilai kejahatan mereka, dan melalui menyelesaikan pencarian ini, mereka dapat meningkatkan reputasi mereka di antara kekuatan gelap yang mereka layani. Ketua pemimpin, ada lebih dari 1.000 pemain di kota ini. Selain NPC yang menjaga tempat ini, aku tidak berpikir kita bisa menaklukkannya dengan sukses. Setelah menghabiskan waktu lama mengintai, Aquaros telah memperoleh pemahaman umum tentang kekuatan tempur keseluruhan Creek Town. Mengesampingkan fakta bahwa ada lebih dari 1.000 nama merah di kota ini, ada lebih dari 500 NPC yang menjaga kota, yang terendah adalah level 50.
Di antara mereka, tidak ada kekurangan pengawal elit. Bahkan ada beberapa kapten penjaga level 70 level 1. Jika mereka masuk, jumlah NPC musuh yang sebenarnya dapat meningkat lebih lanjut. Dengan hanya 100 pemain dan 49 penjaga, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Juga, jika sebuah kota diserang, NPC di dalam tidak akan menunggu pemain untuk mendekati mereka sebelum membalas. Sebaliknya, semua penjaga di kota akan berkumpul dan membalas. Selain itu, ada perbedaan besar antara NPC dan monster. Alasannya, tidak seperti monster, NPC tahu bagaimana berkoordinasi satu sama lain, membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Selain itu, nama merah ini pasti akan mencoba untuk mengambil keuntungan dari pertempuran mereka dengan NPC, paling tidak menyusahkan mereka. Apalagi, nama merah ini bukan lawan yang mudah. Fakta bahwa para pemain ini yang dapat bertahan sebagai nama merah sampai sekarang dan memiliki level yang tinggi mengindikasikan bahwa mereka memiliki teknik bertarung yang kuat. Secara alami, peralatan yang mereka gunakan akan berkualitas tinggi juga. Membunuh dan menjarah adalah pekerjaan utama mereka dalam permainan. Jadi bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan rahasia perak, setidaknya mereka akan memiliki peralatan perunggu atau di atasnya. Jika salah satu dari nama merah ini ada di dalam geng, mereka dapat dengan mudah menjadi pemain elit atau bahkan pemain inti dari geng. Selain itu, PK yang sering mereka ikuti memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak pengalaman tempur, sehingga tidak ada kekurangan ahli di antara nama merah ini. Sederhananya, meskipun hanya ada sekitar 1000 nama merah di Cracktown, 1000 atau lebih pemain ini dapat dengan mudah menyaingi 2000 elit Dark Star. Jadi, jika mereka ingin menaklukkan Cracktown, tugas itu hanya dapat dijelaskan dengan satu kata, menantang. Tentu saja, kita tidak memiliki peluang melawan mereka jika kita menyerang secara normal. Namun, kami telah datang ke sini dengan kues perang salib. Si Feng tahu betapa sulitnya untuk merebut sebuah kota. Bagaimana mungkin kues perang salib mungkin mudah? Jika ya, sistem tidak akan menghargai pemain dengan hadiah dan reputasi yang mengejutkan. Nama merah ini biasanya bandit, mereka tidak terbiasa menjadi korban. Namun, kali ini giliran mereka untuk menumpahkan darah. Fire Dance, bagaimana persiapan datang di sisi kamu? Si Feng bertanya melalui obrolan tim. 48 penjaga level 1 level 50 level 48 yang telah direkrut Si Feng bukanlah penurut. Meskipun para penjaga ini tidak dapat digunakan untuk membunuh monster atau menyerang dungeons, mereka dapat mempertahankan kota atau tempat tinggal pribadi. Lebih penting lagi, mereka juga bisa membantu pemain menyelesaikan quest guild skala besar. Jika bukan karena fakta ini, Si Feng tidak akan merekrut begitu banyak penjaga tingkat 1. Namun, meskipun semua 48 adalah tier 1, mereka tidak cukup untuk berurusan dengan semua NPC di Cracktown. Selain itu, Si Feng tidak bermaksud bagi mereka untuk melancarkan serangan frontal terhadap para penjaga kota Creek. Di antara 48 penjaga tier 1 yang direkrut Si Feng, beberapa di antaranya adalah ranges dan assassins. Oleh karena itu, Si Feng telah menugaskan Fire Dance dan yang lainnya untuk membawa serta salah satu penjaga ini untuk memikat NPC Asosiasi Tangan Darah keluar kota. Lagi pula, kecerdasan yang dimiliki penjaga tingkat 1 jauh lebih rendah daripada pemain.
Jika si Feng membiarkan penjaga tingkat 1 untuk memikat NPC musuh, mereka bisa dengan mudah gagal. Namun, jika pemain memikat NPC musuh, karena perbedaan besar dalam atribut, NPC bisa mengejar dan membunuh para pemain. Oleh karena itu, solusi si Feng adalah memiliki pemain yang menginstruksikan penjaga tingkat 1 secara individual. Kita semua siap. Kami telah memahami sebagian besar perintah dasar, jadi kami hanya menunggu perintah kamu sekarang, kata Fire Dance sambil tersenyum. Baik, setelah aku memulai perang salib, kalian semua segera mengambil tindakan. Ingatlah untuk tidak memikat penjaga kota terlalu jauh. Jika tidak, mereka akan lari kembali ke kota. Setelah si Feng memberikan beberapa pengingat, ia kemudian berjalan menuju kota Creek. Si Feng berhenti beberapa ratus meter sebelum kota, mengeluarkan ordo perang salib. Dia kemudian menunjuk ordo perang salib di langit. Tiba-tiba, sinar cahaya emas melesat dari ordo perang salib, dan pada saat berikutnya, arai sihir emas muncul di atas Creek Town. Di langit malam, susunan ajaib ini sangat mencolok, dan dengan cepat menarik perhatian banyak pemain di dalam kota. Beberapa saat kemudian, elemen-elemen ajaib dari arai ini meledak terbuka, dan satu demi satu, riak-riak emas menyebar dari arai sihir ini, menyelimuti seluruh wilayah Creek Town. Pada saat ini, jika dilihat dari luar, sebuah kubah emas pelindung muncul, menutupi Creek Town. Pengumuman sistem kota Creek, Zero Wing telah memulai perang salib melawan kota Creek. Pihak yang tidak terkait, silakan segera pergi. Pengumuman sistem kota Creek, Zero Wing telah memulai perang salib melawan kota Creek. Pihak yang tidak terkait, silakan segera pergi. Pengumuman sistem kota Creek, Zero Wing telah memulai perang salib melawan kota Creek. Pihak yang tidak terkait, silakan segera pergi. Pengumuman perang salib diulang 3 kali, dan semua nama merah di Creek Town dikejutkan oleh pemberitahuan ini. Sebenarnya ada persekutuan yang berani merebut kota nama merah. Tak lama setelah itu, semua pemain milik pasukan gelap di Creek Town menerima pesan lain. Namun, pesan kali ini dari Asosiasi Tangan Darah. Pesan itu menyatakan bahwa, selama mereka berhasil mempertahankan kota, semua pemain akan menerima hadiah yang melimpah. Selain itu, pemain akan menerima poin prestasi untuk setiap musuh yang mereka bunuh. Setelah pertempuran berakhir, pemain dapat menukar poin prestasi ini dengan senjata dan peralatan. Zero Wing benar-benar baik. Mereka sebenarnya datang untuk memberi kita uang. Petik 2. Apakah mereka pikir mereka luar biasa? Karena mereka berani datang ke wilayah kami dan membuat masalah, kami akan memusnahkan mereka semua. Petik 2. Para pemain darah Creek Town mendidih, niat membunuh mereka naik ke ketinggian baru. Meskipun Zero Wing bersinar seperti matahari di Mitsuki, 1, di White River City, di mata mereka, Zero Wing tidak layak disebut. Lagi pula, mereka semua memiliki teknik yang mengesankan dan tidak satu pun dari mereka berbaur di White River City, jadi mereka tidak perlu takut akan pembalasan Zero Wing. Bahkan jika Zero Wing mencoba membalas dendam pada mereka hanya perlu bersembunyi, dan Zero Wing tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Mereka adalah penjahat dari domain dewa, jadi mengapa mereka takut akan Zero Wing? Tanda hubung. Di dalam salah satu bar di Creek Town, seorang asasin berpakaian hitam saat ini menenggelamkan dirinya dalam alkohol. Pria itu merasa seperti sepotong es bagi orang lain, dia memancarkan niat dingin yang membuat orang lain secara naluriah menjauhkan diri.
Yang mengejutkan, pria ini sebenarnya adalah level 20, dan dia semua perlengkapannya adalah peralatan rahasia perak. Di White River City, pria ini pasti akan dianggap sebagai ahli tingkat pertama. Asasin berpakaian hitam ini tertegun ketika dia menerima pengumuman sistem. Botol bir di tangannya jatuh ke tanah. 0 sayap. Bukankah itu berarti bahwa Ye Feng mungkin muncul juga? Bibir asasin berpakaian hitam melengkung ke atas, membentuk senyum sinis. Terakhir kali, aku kehilangan dia karena kualitas peralatan. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang dia berutang padaku. Petik 2. Jika si Feng bisa melihat penampilan asasin ini, dia akan mengenali orang ini sebagai surga mutlak, asasin yang dia bunuh di masa lalu.